palu ini mas. Mas dan Mbak. Palu. Saya kira kalau palu sudah familiar ya mas ya? Ya Pak. Oke. Nah, palu konde ini ya fungsinya untuk mukul. Cuma nanti ada beberapa mesin yang dia nggak boleh dipukul pakai palu besi. Harus pakai palu yang lain. Palu karet, palu plastik. Oke. Terus cara penggunaan palu nggak boleh gini. Ini salah nih. Jadi misalkan kamu mukul-mukul, nggak boleh. Harusnya megangnya gini. Apalagi megangnya gini, ini nggak bisa tambah nggak bisa. Ya harusnya megangnya gini. Oke. Ini macam-macam bentuk palu. Tapi yang kita punya sih palu kering sama ini palu konde. Selebihnya kita nggak punya. Nah ini macam-macam aja sih, di kita nggak ada. Nah ini macam-macam jenis palu yang kita punya. Dan kamu harus ngerti fungsinya buat apa. Sebagai contoh, palu ini, palu lunak. Palu lunak itu terbuat dari bahan nilon. Nilon itu semacam plastik ya keras. Tapi ini lunak. Kalau yang dipukul besi, kalau dipukul kepalamu ya lunak itu. Karena sama-sama lunak. Ini palu lunak ini terbuat dari nilon. Nilon itu plastik keras. Ya. Suaranya beda kan? Jadi kalau kamu nanti pasang head cover, pasang silinder blok, kepala silinder ya, mukulnya nggak boleh pakai palu besi, karena kepala silinder itu terbuat dari aluminium. Kalau dipukul dengan palu besi, ya aluminiumnya rusak kan. Nah makanya pakai ini. Atau bisa juga pakai palu karet. Ini palu karet, terbuat dari karet keras. Gitu. Ada orang yang dia pakai tangan. Tapi kan tangannya nanti sakit, makanya pakai apa? Perlu contoh? Hah? Perlu ya? Mau? Tapi nanti kalau yang dirusakkan itu misalkan kamu perbaikan dan ini apa melepas dadanya transmisinya Toyota Innova, Ridwan gitu. Kira-kira mungkin gajimu sebulan bisa buat ganti ini mas. Mekanik kan gaji sebulan kurang lebih 4,5, 4,8, 4,3 kisaran segitu kita. Iya. Kalau guru masa jenis setengahnya mekanik. Ya enak direkam. Nanti saya edit gampang, sikat aja. Gitu ya mas ya? Terus ada palu ini, palu kombinasi yang atasnya besi, bawahnya ini plastik. Kita nggak ada. Palu kuningan nggak ada, palu tembaga kita ada. Bahannya dari apa ya? Dari tembaga. Jadi nanti bagian palunya ini itu dari tembaga. Tembaga itu kan bahannya keras tapi lunak. Beda dengan besi, besi memang benar-benar keras. Tapi kalau tembaga ini bahannya keras tapi lunak. Belum pernah lihat? Oke. Warnanya sih sebenarnya oranye kuning ya. Tapi karena sudah lama terpakai kena oli itu ya hitam. Tapi dia sebenarnya lunak.
Kalau yang dipukul besi, tapi kalau yang dipukul itu apa namanya aluminium sih ya sama aja. Kegunaannya apa sih sebenarnya ini? Ini di transmisi itu ada roda-roda giginya. Nah kalau susah masuk, bukannya pakai ini. Perlu contoh? Hah? Oh kasih. Oke siap. Berarti saya harus ngelepas ini dulu mas. Dikat nggak pak? Hah? Dikat nggak? Gak usah mas, lanjut aja, gas terus. Ini transmisi, lepasnya karena bautnya itu sudutnya sulit dijangkau, pakainya kunci ini, kunci T. Ukuran berapa itu pak? 12. Ukuran 12. Jamnya dilepas aja biasa. Oke ya. 12 ini kunci T12, nanti kita lepas ini. Berarti menyesuaikan ya? Apanya? Udah iya toh. Ya iyalah, kalau pakai 10 ya nggak pas. Logika itu mas. Nah pakai T bisa diginikan, biar cepet. Kalau gini-gini lama. Tapi jangan terlalu kenceng mas. Enggak, kalau gininya terlalu kenceng nanti kuncinya terbang. Ke atas itu. Lihat ini ya. Tipsnya sih kalian kalau pengen apa dalam pegang kunci itu lincah ya harus safe. Kalau pegang pisaunya lincah, nggak melihat pun dia nggak kena pisau itu karena dia sering. Jangan dikira sekedar gini-gini kok gampang. Saya juga bisa tak coba belum mesti. Jadi tidak semua yang kita lihat itu gampang. Makanya jangan gampang masalah. Jangan anggap semua itu sulit. Jangan anggap semua itu mudah. Tapi juga jangan kebalikannya. Jangan menganggap semua itu serba sulit. Intinya gini, kalau kamu sering belajar, sering nyoba, sering pegang, tanpa disadari nanti bisa sendiri. Intinya sih gitu. Beda kalau anak hanya pengen lihat temennya aja, temennya praktek dilihatinnya. Ya, belum tentu ketika dia nanti pegang. Nah, ini kan kalau begini-gini kan susah. Begini-gini kan juga tangannya sakit kan. Makanya kita pakai palu tadi. Palu ini lunak. Ada ini sudah dikasih ini sih, apa namanya knob untuk tempat kita pukul. Ini sudah dicetak sama insinyurnya sana. Sulitnya buat ini. Dia harus bertapa selama kurang lebih 7 hari baru bisa menciptakan ide kayak gini. Kita pukul aja. Oh, ada satu yang belum. Nggak boleh salah satu sisi sini aja, harus dua sisi. Karena apa? Kalau sini ya ketarik ke sana. Harus dua sisi ini secara biar imbang. Oh, belum bisa. Contoh kalau dia susah masuk ke sana, ini kan dari besi, baja sini, besi tapi dia mengandung unsur karbon, unsur baja, makanya kuat. Nah baru kita pukul pakai ini. Nah gitu. Ini nggak rusak, karena ini sifatnya keras tapi lunak. Makanya di sini penuh ini apa namanya
nggak rata karena dia palunya jadi rusak gitu. Kan nggak apa-apa palu rusak, yang penting ini nggak rusak. Coba kalau palu besi, ya rata kan? Ya karena dia sifatnya sangat keras. Itu ya, ini contoh aja. Ada yang mau ditanyakan? Jelasin terlalu cepat ya? Ya nanti di videonya di slow motion aja. Tapi nanti ngomongnya jadi aneh. Nah itu, semangat, keren. Palu karet juga ini tadi palu karet. Palu nilon, ya palu plastik itu plastik nilon ya. Palu kulit kayaknya nggak ada. Meja datar atau meja rata? Yang di belakangnya, sebelahnya baju biru, belakangnya baju kotak-kotak. Nah itu meja datar atau meja rata? Tujuannya ya ini, kalau kamu mau mukul-mukul di situ bisa. Terus saya juga punya meja kayu nih, meja kayu belakangnya Kezi, itu meja kayu untuk praktek. Jadi nggak ada praktek di bawah tanah, di bawah itu nggak ada. Praktek ya di atas meja. Oke. Terus ini juga ada meja bangku, kerja bangku. Itu nanti kamu bisa gunakan untuk praktek juga. Cuman kalau dipindah-pindah sulit karena berat banget. Kalau kamu mau pindah-pindah pakai meja yang kayu. Misalkan kamu mau praktek di sini, ya pakainya meja kayu. Itu diangkat 2 orang kuat. Ini pernah lihat? Kalau nggak pernah lihat ya itu dilihat. Jadi pernah lihat kan? Namanya apa tuh itu? Saksi. Ini adalah ragum. Ragum. Bahasa Inggrisnya atau bahasa Latinnya betis. Ya. Ragum. Bendanya yang mana ya ini? Kalau diputar ke kiri itu dia renggang, kalau diputar ke kanan dia mengencangkan. Cuman balik lagi itu benda untuk belajar atau bekerja, bukan untuk mainan. Jadi nggak ada istilah mainan nanti tangan dicepet-cepet. Enggak ya. Soalnya bahaya. Pernah lihat tang ini? Sekarang nggak lihatnya? Pernah pakai? Oh lama. Saya kalau zaman sekolah ditanya pernah lihat ini anak-anak, pernah. Kapan? Ya, barusan lihat. Pernah pakai? Ya. Ini tang potong. Tang potong. Untuk motong apa sih? Untuk motong kawat bisa. Ya, kabel tembaga bisa. Tangnya mana ya? Tang potong. Oke. Ini tajam ini. Selain untuk motong apa namanya? Kawat, terus kabel tembaga, benda-benda yang kecil lah bisa dipotong Pak. Termasuk kuku juga bisa Mas. Cut. Gitu Mas. Tidak diperkenankan tang potong digunakan untuk ini hal-hal yang bisa merusak, misalkan untuk jepit apa? Mainan jepit sini nggak boleh ya. Karena ini kan bahannya keras, ininya juga bisa rusak nanti. Jadi kalau motong-motong kabel, kawat itu boleh kan? Emang itu fungsinya. Tapi kalau buat begini, ini sudah pernah ya? Tang apa nih? Tang lancip. Iya, orang biasanya tang lancip gitu.
Ya untuk megang benda-benda yang kecil. Contohnya yang mana? Ya, biasa. Walaupun dia juga bisa motong di sini. Ini juga bisa digunakan untuk motong di bagian tengah. Tapi ya fungsinya tang lancip, tetap untuk menjepit benda-benda yang kecil. Misalkan klip kan butuh tang lancip. Ada yang belum pernah megang ini? Pernah semua ya? Kalau tang klip, nah ini tang klip ya, tang klip. Kalau ini saya yakin ada yang belum pernah megang. Ini tang klip. Di otomotif nanti ada yang namanya klip pengunci. Dan bukanya pakai ini. Ya. Itu yang inner yang dia ketika ditekan ke dalam, ini yang outer. Yang ketika ditekan dia akan mengarah keluar. Klip ada dua macam, klip inner dan outer. Ingat-ingat tuh. Peralatan ini nanti ilmunya digunakan sampai kelas 12. Ya kan? Tapi kalau sekarang hanya mengenal, kalau kelas 11, 12 itu sampai penggunaan ini. Jadi jangan sampai nanti nggak kenal, nggak bisa menggunakan. Malu kan? Yang ini out, keluar itu out, outer. Yang itu kan ke dalam, ketika diginikan kan dia ke dalam. Berarti inner. Itu cara tips ngapal yang gampang. Oh ini keluar jadi outer. Oh itu ketika ditekan dia ke dalam berarti inner. Lanjut. Oh ya, dapat lapar ya. Iya, lapar ya. Oh. Ya nggak apa, nanti makannya ditambahi ya, biasanya satu piring. Ini jadi 2 porsi. Ikut pelajaran produktifnya Pak Rene bikin lapar. Oh, bikin ngantuk. Ya. Beda ya dengan tang lancip. Kalau tang lancip itu ya jenisnya lancip. Tapi kalau kombinasi nggak begitu, nggak terlalu lancip. Dia juga bisa digunakan untuk motong juga sini. Ya motong kawat sih biasanya kawat kabel itu bisa. Cuman tingkat ketajamannya itu lebih tajam yang tang potong tadi. Ini untuk jepit-jepit benda, misalkan untuk klem selang gitu ya pakai ini. Atau bantu jepit spare part, ambil spare part tang. Pernah pegang semua ya, pernah lihat ya, pernah pakai juga ya. Oke. Satu lagi. Ini juga tang sih. Cuman dia bisa bergeser giginya. Saya ambilkan sebentar. Kata sih. Ya ini tang yang saya gambar ya. Groove join atau point grip player. Ini tang yang bisa digeser. Nah ini kan bisa bergeser. Tujuannya apa sih? Ketika bergeser seperti ini, dia akan bisa mepet dengan ini. Jadi kalau jangkau benda yang kecil itu bisa seperti itu. Tapi kalau kamu geser ke yang belakang, ke depan ya, ini lebih gede. Jadi kalau jangkau benda yang besar kayak ini, nah itu dia bisa. Karena lebih gede. Nah ini kan lebih gede. Jadi itu dia bisa fleksibel. Kalau tang yang ini kan nggak muat mas, ini kan nggak muat, ya kan cuma segini tok kan. Kalau ini bisa gede banget gitu. Nah, ini agak kecil. Gitu.
Nanti makanya tujuannya digeser-geser itu dia bisa untuk pegang benda yang agak gede. Tujuannya itu sih. Sama kayak ini. Kalau kecil ya segini, pengen bendanya agak gede nggak muat ya digeser aja. Maka dia bisa memegang benda yang agak gede, ukurannya gede. Contoh ya kayak gini. Ini kan nggak muat. Ini kan nggak muat, geser aja. Nah, jadi muat kan. Ini contoh aja. Tapi penggunaannya bukan untuk palu ketemu tangga. Ini saya ngasih contoh aja bahwa dia bisa digeser-geser. Oke, saya kira itu dulu. Ini yang tadi ya, yang internal dan eksternal. Itu sih. Kita lanjutkan setelah makan siang ya. Iya. Ini sudah. Setelah makan kesini lagi. Iya. Bukan kalau yang pengen sih. Kalau nggak pengen ya nanti apa kesini tapi tak kasih tempat sendiri. Ya enggak lah. Nggak usah di video mas, ini canda. Baru lihat, ada yang baru lihat sih. Ada yang crimping player, ada yang crimping playernya itu model ini, model langsung ngupas. Kalau ini untuk ngupas kabel, ngupas isolator kabel. Kabel kan ada dua, serabut sama isolator. Serabutnya dari tembaga, isolatornya dari bahan semi sintetis plastik ya, karet sintetis. Itu kan perlu dikupas. Kita biasanya ngupasnya pakai ini, pakai tang, pakai cutter, pakai pisau. Tapi tang ini khusus untuk ngupas kabel itu. Bagaimana caranya? Oke, sebentar saya ambil kabelnya dulu. Kabel ini kita biasanya ngupasnya pakai cutter sih. Ada yang ngupas dibakar ya? Dibakar pakai api. Cuma saya nggak bisa bakar-bakar karena nggak punya korek. Kalau yang punya korek kan ya terapa, saya nggak punya. Nah, kalau pakai tang ini tuh nanti bisa kita ngupas ini lebih mudah. Ini ada beberapa bagian. Nah, ada pivot, pin, catch, bolt, roping, bolt, sama wheel strippers. Kelas 10 ini ya, tolong bahasa Inggrisnya nanti belajar sama ini Siska. Sama Mem Siska ya. Jadi beberapa komponen terus peralatan di otomotif itu pakainya bahasa Inggris. Jadi ya dikit-dikit bahasa Inggrisnya di bahasa Inggris teknik. Saya juga nggak terlalu pintar bahasa Inggris. Cuman ya pas dulu waktu ujian nasional ya lulus gitu aja. Tapi nggak pintar. Intinya gini, yang bagian depan ini untuk potong. Jadi kamu untuk cutting, potong. Sini ya, ini tuh untuk potong. Potong apa kabel? Misalkan kamu butuh panjang kabel 50 cm misalkan. Nah, tinggal kamu potong. Nah, gini. Oke. Kita potong ya, guys. Nah, ini guys, kepotong. Yang bagian sini ini untuk namanya close and burst, tapi kita nggak ada close and burst. Close and burst itu kalau kita mau nyambung dua buah kabel pakai close and burst kayak payung itu bentuknya, terus kita colokkan di sini ceplok gitu. Nah ini kita cepet seperti ini. Oh. Nah, sekarang bayangin kita ya. Kita tanya Mbak Google aja.
Los Angeles. Saya pernah kerja di industri apa? Listrik lah ini loh. Ini ada 2 buah kabel. Ini ada 2 buah kabel. Ini ada 3 buah kabel. Kalau kita nyambung kan biasanya dilinting-linting gitu. Apa ya bahasanya? Dipuntir-puntir. Nah, kalau pakai kaos embel nggak perlu gitu. Kabelnya dimasukkan ke dalam sini, seperti ini kan. Nah, terus ini bagian sini itu kita cepet pakai yang tengah sini. Dicepet gitu. Dan nanti jadi gabung. Terus yang kedua kita nggak perlu isolasi karena itu ada isolatornya, ada plastiknya. Jadi kalau kena bodi kita tekan nggak bakal nyetrum. Tapi di otomatis jarak rata-rata nanti pakainya isolasi bakar. Apa itu nanti ini nggak ada di slide tadi. Beberapa alat juga nanti saya tambahkan di sini nggak ada. Belum saya adakan, maksudnya belum saya edit nih slide-nya nih. Belum ada waktu. Saya masih sibuk dengan kelas tulis. Ya, belum ada waktu. Nanti ya depan nanti. Tapi mending daripada ngedit, mending saya ambil alatnya, saya pakai di video lebih gampang. Jadi tahun depan saya nggak perlu ngajar, kamu nonton video saya di sini kan cukup ya. Terus ini lubang, ini ada lubang-lubang nih. Nah lubang-lubang ini untuk cutting, proses cutting, potong kabel. Jadi kabel itu selain di depan ini motongnya juga bisa lewat lubang-lubang ini. Caranya adalah kita masukkan kabelnya. Udah kan? Terus kita tekan di sini. Oh. Nah, gini. Terus kita gini kan. Otomatis dia akan terkupas sendiri. Nah, ini. Kita ulangi ya, guys. Kita potong dulu. Bentar, kita dulu ada trouble. Kita ulangi. Ini kita masukkan sini, guys. Ya. Masuk. Terus kita tekan di sini. Nah, kita tarik. Nah, otomatis ini sudah terkupas. Gitu ya. Gampang kan? Jadi kita nggak perlu ini dibakar, dikasih kata, digini-gini nggak perlu gitu. Ini dulu waktu insinyur nyiptakan ini dia nggak tidur dia bikin desain ini. Dia nggak tahu nih yang seperti ini. Yang ini sebenarnya juga sama sih. Bagian bawah ini untuk ini apa namanya ngupas bagian isolatornya. Caranya adalah kita pilih lubang yang sesuai dengan diameter kabel ini. Kita tempatkan seperti ini. Terus kita tekan. Setelah itu kan kita tarik. Nah, sudah terkupas, guys. Ini sudah terkupas. Nah, kalau yang ini untuk klem itu nyepit. Male and female itu ini apa namanya? Bagian dalam soket untuk nyambung ini. Oh, nanti saya ambilkan. Diikat dulu dong. Ini daerah namanya apa? Ini guys, male and female guys. Ini kayak di daerah namanya apa? Nggak tahu, belum pernah lihat malahnya. Pernah lihat tapi nggak tahu kegunaannya. Gorengan es teh. Pernah lihat. Oh pernah lihat. Tapi nggak tahu kegunaannya. Oke, siap. Ya ini male and female kalau di sini, kalau di daerah enggak. Ini kan ada ini sih untuk apa? Jadi di dalam soket kelistrikan itu dalamnya kayak gini. Kan.
Nah, ini kita akan menyambung dengan kabelnya. Caranya adalah kita kupas dulu, sudah seperti ini kan. Terus kita potong sesuai kebutuhan. Kita potong dulu guys sesuai kebutuhan. Oke. Enggak anu ya. Oke guys, seperti ini. Sudah. Ini kan ada ini nih, celahnya. Celahnya ya guys. Ini ada celahnya. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini, pemirsa yang ada di rumah. Ini ya, oke. Terus kita cepet. Cepetnya pakai mana? Pakai yang ini. Besarnya disesuaikan dengan ini. Kita cepet. Salah bim. Ladies and gentlemen. Aduh, mulai deh potong. Ini ya pemirsa ya di rumah ya. Bawahnya belum. Ini hanya untuk dia ini megangi serabut kabelnya aja. Nah, kabelnya perlu dilem juga. Caranya adalah sama. Kok kedalam dulu. Nah, saya makan 2 porsi ini tadi. Kasih tenaga sedikit, jangan berlebihan karena segala yang berlebihan nggak bagus. Nah, jadi seperti ini. Biar lempeng. Jadi kan, mudah kan? Ya. Ini kencang mas, mau ditarik juga. Ini nyari beneran ya, bukan apa action-actionan, tapi bener-bener nyari. Enggak percaya tarik aja. Sekuat tenaga bisa? Bisa. Oh, bisa. Nanti videonya tak cut. Ya karena sekuat tenaga ya. Tapi ini seperti itu. Jadi kalau memang kabel nggak disarankan sih seperti itu, tapi kita sudah ini tuh kuat. Gitu. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Biasanya untuk terminal aki sih, sepeda motor. Sama, ini juga nanti seperti ini, diklem. Ya, kalau aki sepeda motor kan seperti ini. Terus biasanya dikasih selongsong isolator ya bagian plusnya warnanya merah itu. Ya. Jarang nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin di beberapa daerah nggak ada, nggak sampai ini ya. Kalau saya nggak sampai sana. Mungkin ya nggak apa-apa. Yang penting apa namanya tahu lah. Mau coba? Nggak mau? Ya. Mau coba? Mau coba? Kan saya nawari mau coba. Ya. Ini mas, depan mas. Cara motong cutting, cara ini apa namanya ngupas isolator, cara pasang male and female tadi satu-satu bilang ke temennya ini cara potong ya teman-teman. Oke guys, saya akan menunjukkan cara memotong ini. Pertama ini di sini, terus ditekan dengan tenaga. Nggak usah pakai tenaga dalam karena ini gampang kok. Ya, jangan terlalu mas. Kalau pakai tenaga dalam nanti keluarin nafas tahu tadi. Makan tahu. Ya. Terus ya saya akan mengupasnya itu diukur sesuai kebesaran ini. Apa ini namanya? Kabel. Ini. Nah, itu.
Iya, setelah itu tukang bakso ini lewat. Ya kan baru pertama kali Pak. Iya, santai-santai. Jangan marah. Saya bercanda aja. Oh. Kemana sih ini? Iya, pilih aja. Oh, ini ternyata guys. Nah, ini di sini, ini. Wah, keren sekali guys. Yang ini, sini dulu, terus mana nih? Gimana? Ini bang? Bukan. Yang ini nih. Tengah anak pula ini kan. Kebalik ternyata guys. Gini bang. Bukan, bawahnya lagi. Ini. Bawahnya, bawah. Lepas sana. Ini loh, ini nih. Aduh. Yang ini nih. Gini. Ya, Masih kok? Nah, Anda. Nah, gitu. yang dilipat itu yang Terus di sininya pak. Ya enggak lama. Yang ini, yang ada gininya itu untuk yang bagian atas ini. Oh. Ah, Dari gitu. sini pak. Mm-mm. Ini. Ya. Wah, nggak kuat nih. Makanya tahu tadi. Oh, kuat. Kuat pak, kuat. Oh, siap. Nanti kita koreksi, Mas. Oke pak. Oke. Ya pak, sekian, terima kasih dari saya. Oh, siap. Thank you ya. Oke pak. Kita koreksi bareng-bareng nih, Mas. Dari hasil klaim. Ini ya, hasil klaimnya seperti ini. Kita koreksi dulu nih. Yang pertama tadi penggunaan ininya tidak benar. Antara klaim depan dan belakang juga diklaim. Nah, sekarang pertanyaannya, male and female ini untuk sebagai konektor nyambung kabel dengan yang berikutnya kan gitu. Kalau dia posisi klaimnya seperti ini insya Allah nggak nyambung, Mas. Karena apa? Klaim yang atas itu yang harus diklaim adalah serabut kabelnya. Klaim yang atas. Klaim yang bawah itu adalah klaim yang harus diklaim adalah kabelnya dan peralatan. Dia penguat. Yang atas itu yang harus diklaim serabutnya supaya dia connect. Kan gitu. Kali ini kan yang diklaim atas adalah kabelnya, diklaim bawah ya kabelnya. Ini apa namanya? Nyambung tapi seakan nyambung. Tapi kalau listrik ya nyambung. Atau bisa terjadi ngepong itu antara nyambung dan tidak nyambung. Nanti lama-lama panas. Kalau panas biasanya timbul ini percikan. Kalau bagian sekitarnya soketnya itu terbuat dari plastik, ini kebakar. Kalau konslet enggak, Mas, karena ini jalurnya kan plus, tapi kan dia panas karena antara nyambung nggak nyambung tadi panas. Kalau panas pada soketnya itu terbuat dari plastik, nanti plastiknya jadi monyet atau kebakar atau meleleh. Kalau lama kelamaan ya bisa timbul api. Ada sepele kan kayak gini, ini bisa menimbulkan luka serius dan mendalam, membekas di hati. Kalau dia kebakar apa nggak serius itu? Ya, ini sebatas ini sih pengetahuan. Mau lihat?
Oh, satu alat lagi nggak ada di situ, nggak ada di slide. Ini sama sih. Tang kabel. Tapi ini khusus ini apa? Mengupas isolatornya sih. Ini lebih praktis. Caranya adalah udah? Oh belum ya? Siap, tak tunggu mas, santai. Kita mau mengupas bagian tengah sini. Biasanya pakai apa? Cutter, pakai korek ya. Pakai korek, yang dikorek ini cak lah? Nggak pakai gini? Enggak ya, korek ini aja ya. Caranya gampang. Ini kan kalau kita tekan kan dia nyepet, habis nyepet terus dia renggang. Nah, kabelnya kita tempatkan di sini. Oke. Tempatkan di sini ya, sahabat. Terus kita ini sesuai dengan besarnya kabel sih. Ya, kalau kabelnya kan kita sedang-sedang aja nih, kita tempatkan di tengah aja seperti ini. Nah, nanti ketika kita tekan, dia akan nyepet terus ngupas kabelnya. Ini ya, perhatikan ya. Nah, nggak usah tepuk tangan. Yang pinter yang nyiptain ini, bukan saya. Ini nih, jadinya nggak perlu bakar-bakar lagi. Kalau bakar ayam enak mas, yang bakar. Ini kayak gini. Iya. Pak, kalau misalkan ngupas yang di luar ya sama, kita potong dulu, terus kita cepet, kita tekan seperti ini, nanti dia terkupas. Contohnya ini, bagian sini aja. Oh ini. Ini ya kita mau ngupas, pakai tang tadi bisa, ini juga bisa. Kita tempatkan di sini. Kita tekan. Ini tekan gini ya. Tempatkan, terus kita tekan aja. Nah, itu udah deh terkupas. Gampang kan? Gampang. Kalau kita pakai gunting gitu, kadang serabutnya ini ada yang kepotong, kebuang. Kalau pakai ini enggak ada, bersih. Mau coba? Oh enggak ya? Oh, yang lain lah. Mau coba nak? Enggak ya? Oh. Iya nak. Nyoba kan enggak ada di sini. Enggak ada. Nah, gratis ini ngomong gratis. Gratisnya sampai kapan mas? 3 tahun. Wah, alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Makanya belajar yang rajin. Ini di sini atau sini? Ya kan, apa yang saya bilang. Kadang kamu lihat itu gampang mas, gampang banget sih ini. Tapi ketika nyoba, ini kayak mana ya? Nah itulah. Ini tepatnya di sini. Oke. Oh ditekan. Setelah ditekan lagi. Nah gitu. Nah gampang kan? Oh siap. Itu yang saya bilang. Kadang kamu lihat orang mainan ini nih, kok mainan. Pakai alat tuh gampang banget lah, bisa lah gitu. Cepet gini tuh ngapain nggak bisa. Tapi ketika nyoba, ini mana ya? Itulah yang saya maksud. Kita lanjutkan. Lanjut ya? Mau lanjut nggak? Lanjut aja ya. Ya di laptop aja. Kalau di Slack nanti kelihatan nggak pasti. Kelihatan akhirnya nanti.
Looking pliers, look itu ini. Looknya apa sih? Lock. Ngunci. Ini looking pliers ya. Looking pliers. Looking pliers. Kalau orang Jawa Medok ya bilangnya looking clear. Tang kepret atau tang betet. Betet ya. Nggak tahu nggak mirip betet. Tang buaya. Krokodil tang krokodil. Tang buaya. Dongkrak buaya. Jadi dongkrak krokodil. Mas ambilin dongkrak krokodil dong. Dongkrak buaya. Padahal nggak mirip buaya. Yang lebih mirip mungkin orangnya. Pindah Pak. Aku aja. Ya looking pliers, looking. Tujuannya sih ini kalau tang biasa kan kita harus megang ini, megang. Contoh kita mau ini, mau benda kerja. Kita mau gerinda, ini mau tak gerinda. Gerinda itu bahaya nggak bahaya? Iya. Bahaya ya? Karena putarannya tinggi. Terus itu apalagi kalau gerinda potong. Gerinda potong bahaya. Kalau kamu mau pakai gerinda, saya pesen nih. Tahu SOP-nya dulu. Ini gerinda megangnya seperti apa. Terus nanti posisi motongnya kayak gimana. Tahu dulu loh Mas, bener loh. Karena itu bahaya. Tangan kita ini dari daging, kulit, daging, tulang. Gerindamu itu dari bahan ini, paduan logam. Kalau besi aja bisa kepotong, besi keras loh Mas. Kalau nggak percaya gigit aja dulu, gigit. Keras. Itu aja bisa kepotong. Apalagi ini tangan nih, dari kulit, daging, tulang. Ya. Kalau kamu nggak punya satu jari, nggak bisa gini. Kalau foto nggak bisa gini. Ininya hilang tinggal. Nanti tak edit. Kalau foto kan biasanya gini nih sama ceweknya. Kalau beli pacaran ya, kasihan lah. Sama berdua dengan saudara lah. Dengan saudara kan biasanya gini. Tapi karena telunjuk nggak ada kan nggak bisa mas ini. Ngajak berantem berarti kamu. Harusnya damai malah ngajak berantem. Susah, hati-hati. Aset kadang itu kita nggak sadar. Naik motor ngebut tanpa helm, tanpa atribut lengkap, pakai sandal jepit pula, nggak ada spion, banyak kecil. Sudah bannya kecil, baru vulkanisir lagi. Vulkanisir itu banyak disilat-silat. Yang harganya 25 juta silat. Oh 20 ribu ya tempatnya di sini. Ya itu. Ya mungkin pernah dia tahu. Kalau saya sekedar takut. Loh itu loh mas. Itu kita nggak sadar kalau kita jatuh. Ya syukur kalau langsung tes maksudnya tes mati kan selesai mas, game over kan, tamat, the end. Tapi kalau cacat kan repot. Cacat itu dibawa sampai mati, ngeri. Apa kalau mau coba tinggal saya di kabar aja kita Pak berhasil selamat jos. Pak tadi sempat sehuru sama malaikat katanya nggak apa-apa teruskan jos. Udah ini gini, ini tuh bahannya kecil, bahannya kalau dipegang dengan tangan dan digerinda, ini bukan kunci sok terus digerinda enggak. Saya contohkan bahan aja. Bahannya akan digerinda. Kalau pakai tangan terus bahan gerindanya di sana enggak mungkin. Kalau kita gerinda, itu kan mepet kan? Nah, tanganmu dengan gerinda itu mepet bahaya. Nah, makanya butuh tang. Kalau yang megangin tang ini, kita itu harus stay cengkeram, stay neken.
Kalau dilepas kan ya lepas. Oh iya. Nah, tapi kalau looking flare, looking tang detek atau tang looking atau tang spread, itu kita nggak perlu stay yang kerem atau stay neken. Caranya adalah ini ada adjusting nut, ada mur penyetel. Mur penyetel ini kita kendorkan, kita kencangkan sesuai dengan diameternya ini. Sebagai contoh ini, kita mau neken nggak bisa karena ini adjusting nutnya mentok itu nepet, pol. Nah, supaya ini bisa dicengkrem, jadi kita mundur ke mas, sampai apa ya? Nah, ini feeling gini, di otomotif itu satu sisi kamu belajar teknis, satu sisi perasaanmu ini jalan, bukan perasaan saling ini cintai ini saling Satu kamar Pak gitu. oh lah, ini satu kamar satu kasur ya? Ini kalau lampu dimatikan repot. Enggak, ini bercanda sih. Enggak, perasaan tuh maksudnya perasaan ini nih, kita kira-kira segini tuh perasaan feeling. Karena nggak ada standar. Di otomotif beberapa itu pakai feeling. Termasuk ini. Oh ini sudah mepet. Ketika sudah mepet, kita tekan nggak usah sekuat apa. Ini sudah ini berat. Mau dijatuhin pun ini nggak bakal lepas. Mau contoh? Mau. Kalau alat ini nggak apa ya, alat ini jangan. Ya. Gagal Pak. Oh pulang. kurang kencang. Ini tadi. Ikan Pak. Oh pulang. Ini kenceng. Jadi ini kalau di gerinda aman. Kalau mak kuncinya ke gerinda nggak apa-apa. Ini harganya 70 ribu. Kalau tanganmu dapat 70 ribu. Gak ada yang jual. Di pasar kambing adanya kambing, kan nggak cocok mas. Iya kalau sama dengan kambing gampang mas, 2,5 juta dapat satu set. Dari kepala sampai ekor, tinggal yang kamu pilih. Set. Soalnya kan nggak ada part manusia. Ada sih beberapa legal ya, fasilitas. Mungkin mata, kornea mata, terus apa namanya ginjal, jantung itu ada yang jual, tapi kan kadang juga nggak cocok. Gigi ganti gigi sapi aja dibentuk lap gitu. Mau coba? Ada yang belum pernah nyoba? Belum? Bisa ya? Kasih ya? Enggak ya? Ini kayaknya excellent, pinter banget. Nanti kalau tes tinggal kita lihat aja. Kamu nyoba nggak? Kain. Ya kamu nggak apa, nggak ada yang mau. Kain aja dong. Nah. Oh, bisa ya? Coba setelahnya saya ini. Kalau ngelepas sekarang gimana? Bisa. Aduh. Kira apa Pak? Gerobak sampah. Gerobak sampah. Iya kan? Oh bisa. Bisa lah. Oh nah. Ya. Yang dijatuhin saya aja.
Nah ini nih, udah familiar ya? Ya. Kunci pas. Kunci pas itu ya bentuknya kayak gini. Ukurannya dari 8 sampai kita punya sampai ini 24. 8, 10, 12 yang umum yang 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 yang umum ini. Nah, saya yakin ini sudah familiar banget, apalagi yang punya motor. Biasanya senang utak-atik motor. Yang motornya normal terus dibuat rusak itu. Ini Pak. Enggak apa-apa. Tapi ilmunya dapat ya dari situ. Ya setidaknya kalau punya teman bengkel ya biar dia lalu, biar dia ada penghasilannya. Kamu yang rusakin dia bener. Nah ini itu ada trik penggunaan. Ada trik penggunaan. Gambar yang ada di pojok kanan itu bawah itu adalah trik penggunaan. Ini salah jelas, dia disambung nggak boleh. Ini kalau muternya ke sana ini salah. Kalau muternya ke sana ini yang betul. Bedanya di mana? Coba. Arah. Derajat. Derajat. Derajat apa nih? Bangsawan. Bentukannya beda. Hah? Bentukan? Bentuk apa? Kuncinya. Yang benar berarti yang mana? Nah gini loh. Iya, iya. Saya ngerti maksudnya tuh. Ini kan kunci ada bentuknya kan beda. Kalau yang ini ke sana, kalau yang ini lurus ke sini. Kan gitu. Iya kan? Ini ada yang ini. Yang ini kan cuma lempeng gitu aja. Nah, ini kalau buat mencangkan, kalian nggak perlu nggak? Nggak perlu ya? Oh gini aja. Kalau buat mencangkan seperti ini, yang jadi tumpuan paling berat adalah ini. Ini pakai ilmu logika. Nah, ini daun. Kamu kencangkan seperti ini. Yang dapat tumpuan adalah ini. Tumpuan paling gede. Nah, padahal bedanya ini juga gede, jadi betul. Tapi kalau dibalik, seperti ini, dapat tumpuan kan ini, padahal ini bedanya kecil. Nah, biasanya akan meleset. Ini yang betul. Jadi kalau mencangkan ya seperti ini. Kalau mengendurkan, jadi dibalik. Ini bebannya yang penampannya ini sedikit. Oh iya, satu lagi. Di otomotif itu kan motorbaut ada macam-macam ukurannya, ada 8, yang umum ya 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, setiap ukuran itu nanti dia pakai kunci yang sesuai dengan ukuran. Tolong mulai sekarang kalau kamu lihat baut ini dihafalkan, bukan dihafalkan. Ditelaah. Oh ini baut 10, oh ini baut 12, 14 gitu. Jadi ketika kamu jadi mekanik, ngambil kunci sesuai dengan ini bautnya ini. Maksudnya gini, kamu tidak mungkin kan jadi orang mekanik gini. Saya bawa satu ini, terus ke sini. Ini ukuran berapa ya? Saya bawa satu set. Aduh, nggak pas.
Oh, baru pas. Kan nggak gitu, Mas. Harusnya kan, oh, ini baru 12 nih, dari ininya kelihatan. Pakailah ini. Oh, 12 sesuai. Nah, gini. Kan gitu. Jangan kok. Ah, ini berapa ya? 13 ya, Oh, 13 enggak. Ini enggak. Ya. Wajib kalau ini hukumnya. Jadi kalau kamu itu nemukan baut, ya tolong dikit-dikit dihafalkan. Itu baut. Tapi kalau lama-lama melihat, nanti apa sendirinya? Oh, ini 12, ini 10. Kalau awal-awal sih nggak apa-apa. Nanti pas praktek sambil ini berapa ya? Ya. Kalau ini enggak 13 ya? Siap. Ini kayaknya pintar-pintar nih. Akhirnya di atas rata-rata ya. Apa lagi ya? Saya. Oh, ini nggak punya alatnya saya. Nah, ini ada. Kalau yang bawah nggak ada. Yang ini ada. Ini kunci ring. Tips ring dan pas itu jangan sampai salah sebut. Kunci ring, Mas. Kunci ring ngambilkannya yang ini. Salah, Mas. Tipsnya adalah, kalau kunci ring ini, tipsnya adalah ring itu kan bunyi bunder. Nah, bunder ya ini, kuncinya bulat. Kalau pas, ya berarti yang satunya ring kan seperti ini, Pak. Itu tips biar cepat ngerti lah. Kalau ring ya ring bulat, ya inilah bulat. Kalau pas ya yang satunya yang selain bulat tadi seperti ini. Kan gitu. Gitu aja, Mas. Kayak mur dan baut tadi. Kalau mur ya kayak donat, kalau yang baut yang panjang. Jadi kayak donat itu mur. Walaupun saya nggak kayak donat, saya bukan donat. Tapi ya kalau mur itu yang bentuknya kayak donat tadi. Terus kalau kunci ini, kunci apa? Uang saya. Saya, Pak. Siap. Kunci ring itu ini, kalau saya lebih nyaranin pakai kunci yang ini karena apa sih, bidangnya semuanya rata, semuanya kena kalau apa namanya. Ini mur apa baut? Kalau baut, kepala baut ya, ini batang baut, ini ulirnya. Ini kepala, pundak, lutut, kaki. Ini kepala, batang, ulir. Nah, kalau kepala itu dengan kunci ring itu semuanya kena, rata. Tapi kalau dengan kunci pas, yang kena hanya bagian dua sisinya tuh. Kalau bautnya itu kencang, kalau pakai kunci pas, nanti ini bisa rusak. Nah kalau rusak nggak bisa dicop lepas, gue ya repot. Harus ketukan berat lah, ketukan kelas lah. Gitu. Jadi kalau saya sih lebih nyaranin pakai kunci ini. Jadi ini rata, di sini. Gitu. Terus ini kunci kunci atas pernah tahu ya, kombinasi adit ya. Iya, Pak. Kunci kombinasi atau orang bengkel biasanya sebutnya pas ring, kunci ring pas atau pas ring. Satu sisi dia ring, satu sisi dia pas. Fungsinya sama sih. Jadi maksudnya itu dua kunci
Dua kunci ini jadikan satu, jadilah ini ring pas atau pas ring atau kombi yang benar sih kombinasi ring. Gitu. Ya. Yang bawah kunci injektor atau flash dan jadi kuncinya itu ada ini apa namanya, bagian tengahnya itu ada ukurannya ada 8, 10, 14, 17. Ya selebihnya juga ada sih, tapi saya nggak punya. Saya punyanya 10, 12, 14, 17. Nah, ini tuh fungsinya ini kalau kamu mau ini lepas injektor itu kan ada selang, ada pipanya. Kalau ada pipa itu kalau kamu mau jangkau ini bautnya itu nggak bisa. Makanya kalau pakai ini bisa masuk ke sini. Ketika itu terus mode-nya di bawah bisa dikencengin gitu. Kalau pakai kunci ring kan nggak bisa masuk kan. Kalau pakai kunci pas bisa, tapi nanti dol. Kalau ini kan dia masih sisinya masih banyak. Bedanya di situ. Napel rem terus selang injektor, pipa injektor pakainya kunci. Ini maksudnya spesial satu tool. Jadi kuncinya itu bisa gini. Kalau di sini ada more-nya loh ya. Ini jangkau, bisa dikencengin more-nya di bawah. Gitu mas. Kunci soket brand. Saya butuhin, itu ada trender itu nggak apa-apa deh. Soket brands ini kunci soket brands ya ini. Nah ini kunci soket brands. Ini saudara kunci soket brands. Ini ada ratchet, ada kunci soket, ini ada sliding kunci soket, ini ada kunci soket yang bisa disetel sudutnya. Ini ada universal ya, bisa berkelok-kelok. Ini ada sambungan pendek, ini ada sambungan panjang. Ya, jadi kunci soket itu kayak gini. Ini namanya ratchet. Pernah ini? Pakai? Pernah semua? Ada yang belum? Kau pernah lihat ya? Ini ya, berarti ya? Sebelum ini? Sudah pernah? Siapa yang dilihat? Bapak? Oh bapak bengkel? Oh cuman ini, betul-betul ini aja. Ini sih namanya ratchet. Ini untuk kencangkan dan mengendurkan, bisa dua putaran. Ini adalah selektornya mas, selektor ya saudara, selektor ya anak-anak. Ini bisa ke kanan dan ke kiri, tergantung kita mau mengencangkan atau mengendurkan. Bisa ke kanan dan ke kiri. Mau ngencengin atau mengendurin, ini selektornya dipilih salah satu. Kalau ke kanan berarti kita mau mengencangkan. Nggak kelihatan ya. Nah ini nggak kelihatan juga. Oke, pakai ini pakai perangkat. Ini ketinggalan satu kan tadi ya. Ini harganya lumayan loh mas, yang merek Mitutoyo 750. Bisa minta tolong diambil ini mas dari sini.
Ini soket. Soket nanti ada macam-macam ukuran ya, dari 8, 9, 10. Nomor-nomor ganjil ada di situ. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13 juga. Ini yang saya pakai yang 17 sesuai dengan ini ukuran ini. Bawah sini. Pas. Jangan kebalik ya. Yang dipakai yang ini loh. Bukan yang ini. Yang ini nggak bisa masuk, Mas. Yang dipakai yang ininya. Ini sambungan pendek, masukannya di sini. Ditekan. Ya, ditekan gitu. Kalau mau ngelepas ya ditarik aja. Yang ini nggak bisa loh. Buat tarik gini nggak bakal bisa lepas. Harusnya dipencet, baru ditarik. Kalau masukkan, dipencet dulu baru masukkan. Kita mau mengendurkan. Kalau mengendurkan, ini berarti di sebelah sini. Kita kendurkan. Nah, enaknya gini. Setelah sini, kita tinggal gini tuh. Kalau pakai kunci ring, kunci pas, kita harus diputar, dilepas lagi. Kalau pakai kunci ring, dikat dulu dong. Kalau apa namanya pakai kunci ring, berarti kan setelah gini nggak harus naik kan, tempelkan lagi baru diputar kan gitu. Kalau pakai ini nggak perlu, sudah masuk ya gini aja, ini kan lebih cepat Mas. Kalau di sini tempatnya sempit, gini aja juga bisa gitu. Atau kita nggak usah pakai sambungan juga bisa. Nah, kan lebih cepat. Dan cepat kan. Jadi, kalau sudah kendor ya pakai tangan aja. Ini. Kalau pakai kunci ini ya agak lama, sabar. Gini. Kalau pengen cepat, tangan kita sebagai penutup, pegangnya ini. Ini stick saja sih nggak ada di teori. Gini jadinya. Ya, lihat juga bisa. Biar kayak tas gitu. Gitu. Nah, sudah kendor. Mau coba kunci ini? Apa sudah cukup aja? Maksudnya sudah cukup melihat aja, ngerti gitu? Hah? Nah, baju biru. Fry. Apa namanya? Fry. Ini kan tadi sudah tak kendori. Jadi tugasmu ngencengin. Silahkan. Ini nggak ada yang halus ya. Biar mana nggak ada ini, botol ini. Botol kayak gini loh. Botol sendiri. Ya monggo lah. Ditekan dulu belakangnya. Soalnya pembelajaran kita panjang nih. Itu masih ngendorin. Tadi kan kalau kesini kan ngendorin, diputar dulu ke sana. Udah, putar. Sampai pingsan ya kan ya. Kunci soket jangan diputer ya Mas. Malu nanti kalau dilihat orang. Sini, kamu temennya nggak boleh. Kunci soket jangan digini. Malu kalau dilihat orang. Kunci soket ya gitu. Oke.
Nanti kalau ngerti yang nyiptain kunci soket dimarahin sama. Produk saya nggak pintar caranya pakai. Dari sini apa? Badannya biasa. Badannya di sini. Nah, teman ada. Gampang kan? Besok lagi kuncinya taruh bawah ya. Gampang lah kunci soket. Ini tuh hanya saat yang diperlukan aja loh, nggak usah lebay. Kayak gitu kamu nyambung. Bulek tuh. Tapi direkam. Jadi nggak usah lebay, kita secukupnya aja. Kalau cukup sambungan pendek ya pendek aja. Kalau kurang panjang ya. Terus kalau apa namanya nggak usah pakai sambungan ya nggak usah. Nggak usah lebay. Nggak usah. Biar keren. Itu tujuh temennya. Tapi memang di otomotif ada beberapa komponen part yang harus sambung menyambung. Sebagai contoh, kalau kamu bongkar transmisinya Xenia atau Avanza, entah itu 10, 13, 15 bagian baut atas, itu nggak bisa dijangkau hanya pakai sambungan pendek, sambungan panjangnya sendiri. Harus disambung. Kalau nggak salah 2 kalinya ini mas. Terus Innovaribon filter olinya itu pakai cracker filter oli, batang shocknya 2 kalinya ini. Karena kita dari bawah, filter olinya nggak ada ke bawah, kalau pakai kita banyak. Jadi harus disambung satu kayak gini, satu lagi kayak gini, tanda gini. Baru kita bisa. Itu bukan lebay-lebay, tapi karena kondisi partnya itu di dalam nyelempit ya orang tua. Jadi kalau ini kan nggak perlu gini. Ini kan nggak perlu nih apa-apaan di video. Ini tak kan. Oke. Ini ada depannya, jadi kalau sampai ini sliding itu ini apa namanya? Bisa untuk 2 kunci shock yang seakan-akan kayak dia itu kunci T. Ini ya. Jadi satu sisi kunci shock ini mas. Tapi setelah setelah kendor dia bisa jadi kunci T. Caranya jelas dipakai di tengah terus gini. Tapi jangan terlalu kencang nanti terbang bunyinya. Darat lagi gitu mas. Nah. Kalau racet jangan gini mas. Kalau racet jangan digini kan. Malu nanti dilihat tetangga sebelah. Maksudnya kalau dilihat orang lain atau apa namanya mekanik lain malu. Tulisan mana tuh ini gue? Dulunya saya apa? Sep, gitu mas. Ini sliding, jadi bisa di apa namanya geser-geser. Kalau ngendori nggak gini ya. Karena apa? Tenaganya kecil mas. Harus diperpanjang. Bahkan kalau sopir-sopir truk itu baut rodanya karena keras banget, dia disambung pipa. Bukan gaya-gayaan enggak, tapi memang baut rodanya itu keras banget. Makanya dia sambung pipa. Semakin panjang, maka momennya ini semakin gede mas. Ini pelajaran fisika kalau gitu ya.
Ini itu untuk yang susah jangkaunya. Biasanya kayak busi. Busi itu susah. Karena dia posisinya di mesin, terus kita ada miring. Sepeda motor, kalau mobil gampang. Yang sepeda motor kan businya agak susah. Apalagi yang motor-motor matic, nyelempit tempatnya. Nah, pakai ini yang universal. Kok bisa? Oh ini. Ini bahas kunci sok aja langsung. Gak apa-apa. Nah, kalau tadi kan kita harus lurus, Mas. Kalau miring nggak bisa. Kalau ini bisa miring, miring seperti ini. Ini kan miring, Mas. Kita bisa miring seperti ini. Kalau dipadukan dengan racet sih, ya bisa juga. Jadi ini untuk jangkau tempat yang posisinya itu miring. Ini. Kita dari posisi samping. Misalkan di sini ada komponen lain lah yang susah. Kita bisa kayak gini. Misalkan tempat ya. Jangan di expose Mas, malu. Ini bisa. Jadi tidak selalu harus lurus seperti ini. Karena ini universal. Gitu. Kalau ngelepas busi saya kira kepake. Jadi untuk jangkau tempat-tempat yang sulit aja, Mas. Dia bisa ditekuk. Ininya bisa ditekuk. Gitu aja. Untuk memudahkan aja pekerjaan kita. Jadi kita pilih komponen kunci mana yang sesuai. Nah ini tadi ya universal join, racet juga. Konverter enggak ada. Speed handle juga enggak ada. Kunci? Kunci T. Ini soket ya. T, nanti kita buka ini. Kita punya semuanya komplit kan? Iya lah, murah ya. Kalau murah dikompleti lah, kalau mahal ya dulu siapa nih ya, sama seperti ini. Oh gini boleh, biar cepat ini juga boleh. Ini pakai kunci pas, pakai kunci ring karena ini jaraknya mepet, dia agak susah. Kita ada komponen casingnya atau hostnya, host dari transmisi. Pakai kunci ring, kunci pas ya ada sama ini. Ini kan nggak ada apa-apa. Gampang. Kunci roda pernah
Iya, dia kayak gini. Oh, nggak punya. Nah ini kunci Inggris branch, Inggris adjustable branch atau kunci yang bisa setel. Saya kira kalau ini sudah pernah lihat semuanya ya. Adjustable branch, kunci yang bisa disetel. Jam 3 nggak terasa. Sampai jam berapa ini? 5 ya? Saya betah aja. Sampai jam berapa mas? Saya ikut aja deh. Jam 3 ya? Jadi tinggal sesuai jadwal. Kalau ada yang semaput di sini, karena kok ngantuk? Kunci pipa? Udah pernah lihat ya? Ya, ini saya tanya loh mas, kalau kamu memang benar belum paham, saya ambilkan terus kamu coba. Jangan pernah merasa malu dan gengsi. Dengan rasa malu dan gengsi, kalau kamu di sini maju nyoba kunci pak, saya mau nyoba itu nggak apa-apa. Itu kan untuk kamu sendiri biar bisa gitu toh. Kalau saya sih ya kerjain aja, tanya aja. Kalau yang paling ngerti kan ya kamu sendiri. Saya kan nggak bisa baca pikiran, di sini nggak ada tulisannya. Taunya paling pas ujian aja. Kemarin dijelaskan ngapain. Saya tahunya dari situ, tapi kalau sekarang kan nggak ngerti. Bener loh, kalau kamu memang belum bisa, belum paham kan. Oh iya, gambarnya dipahami ya. Sama seperti kunci pas, posisinya menentukan hasil. Kalau yang kanan bawah itu yang salah, yang kanan atas yang betul untuk mengencangkan posisinya. Ya. Jangan sampai nanti kalau sebagai mekanik kunci rusak, kamu tinggal beli kunci mas, gampang. Tapi kalau komponennya yang kamu rusak, kamu harus ganti tuh. Kan gitu. Kalau sekarang misalkan ya masih kita maklumi lah proses belajar. Tapi kalau kamu kerja, saya nyari dulu bukan buang uang, jadi hati-hati. Ya, penggunaan kunci-kunci itu kalian ini seperti ini. Apa ya? Kopassus itu senjatanya macam-macam. Ada berarti, ada ini senjata laras pendek, laras panjang, ya kan? Terus ada nokat mungkin, terus ada granat, macam-macam lah. Saya nggak terlalu apa. Nah, kalau Kopassus itu kan dia kenal senjatanya. Jangan sampai kalau ada musuh mendekat, bukan ngambil pisau tapi ngambil granat mas. Meletus bareng kan gitu. Sama kayak kalian. Kalian ini mekanik harus kenal amunisinya, alatnya. Kan gitu. Ya ini basicnya, dasarnya. Kalau besok kamu mau praktek transmisi, mau praktek gardan, mau praktek kopler, karburator, semuanya pakai alat itu bukan? Pakai tangan sih pasti, tapi kan pakai alat juga. Nah, kalau alatnya kamu nggak bisa pakai, ada dua kemungkinan, nggak bisa dibuka dan rusak. Itu basicnya ini. Kelas 10 ini banyak materi yang gitu. Kayak jurusan Boga, basic motong itu motongnya 1 mili. Kalau nggak ngerti ya motongnya aja. Nanti akan botol nyangkut di sini karena ini motongnya terlalu kecil. Gitu, basic. Jadi otomotif sama.
Saya sama kayak kamu ya kan, pas sekolah saya itu tipikal anak ya kalau dari guru ngomong, guru ini dijelaskan itu mesti ngerti. Karena saya baru sampai tangan ini harus saya kira kamu yang nanti nanti saya ngomong itu kayak dengan Nina Bobo judulnya pengenalan alat dan ini peralatan di bengkel dengan Nina Bobonya judulnya itu bukan kancil ini malam itu ya limon jatuh cuci muka ngantuk sih enggak, saya enggak memperhatikan ngantuk soalnya tidur ya tidur kita bisa mulai praktek ya langsung praktek nggak apa-apa sih sambil ini kamu pegang alatnya saya nggak mungkin ngasih kamu praktek gajen kuncinya aja belum di gajen itu buat apa kan harus yang kelas 11 sih sudah jadi gajennya taruh di depan saya jelaskan pengecekan pembongkaran fungsi komponennya lewat ini itu kalau kalian di sini sabar kalau kamu langsung dikasih yang prakteknya kasih yakin cek deh cas deh ya deh tetap harus basic. Kalau kamu bisa belajar mandiri sih enak ya kesini datang masuk praktek tapi materinya di DC ditanyain tadi power tool apa bingung mas terus lagi itu ya itu lo nggak bener loh ini saya pas kalau tanya dia belum paham ya kalau memang belum paham ya bilang aja ya khawatirnya nanti diem aja atau kerja dulu ya nanti di belakang malah komplain karena semakin kamu nggak paham diem aja nanti saya ada materi lagi diem aja materi diem terakhir nanti ngeheng mas jangan nanti apa-apa ya kamu bingung tambah materi tambah bingung tambah materi tambah bingung kan akhirnya masuk kampanye sudah jam 3 nih sudah kan aja